This is my longest hiking trip in eastern Indonesia, trying to conquer the highest roof on the island of Sulawesi. Mount Latimojong somehow seemed to be calling me to come here. A very long road trip to the farthest village in Latimojong, Karangan village. Latimojong is like keeping a legend attached to the resident here. This is my first experience climbing with a dozen people. My first experience was almost hypothermic. My first experience facing nature when it is not friendly. Behind the cruelty of this mountain path and the bad weather during the hike make me mentally weak, but I don't want to give up. Latimojong taught me many things, that strength is not everything if we can control our ego and mind. This is my journey that almost risked my life and taught me many things. Mount Latimojong, 3,478 MISL, part of the 7 summit series in Indonesia. Latimojong, thank you for the live listen and story you gave on my mountain trip this time. Hai, saya Berok Morkarim. Ini perjalanan saya menaklukkan 7 Summit Indonesia di bagian timur. Let's start the journey. Ini on the way airport, pesawatnya jam 7. Ini udah mau jam 6, saya baru jalan. Rumah gak jauh sih dari airport. Perjalanan yang saya tempuh selama 1 jam 10 menit menggunakan Lion Air ini. Dan saat saya hampir tiba di Makassar, inilah penampakan Gunung Latimojong dari atas langit Makassar. Selanjutnya sampai Makassar kita menggunakan LF ini kurang lebih sekitar 8-9 jam menuju Engrekang. Walaupun cuaca hujan dan seperti tidak menyambut, kita tetap melanjutkan perjalanan. Kita break di Gunung Nona, cuma hujan, kayaknya kurang kelihatan. Tadi kita berangkat jam 11, sekarang di jam 5. Pada kelaparan. Kita lagi break di Bukit Nona. Saya dikasih tahu sama teman saya, apa namanya Bukit Nona, karena backgroundnya bentuknya kayak gitu. Habis ini kita mau lanjut ke Baraka, dari Baraka baru ke Karangan. Walaupun cuaca kurang mendukung, kita melanjutkan perjalanan menuju Baraka dan mengganti transportasi kita. Transportasi kita selanjutnya. Mau kemana? Waktu menunjukkan jam setengah 9 malam, kita melanjutkan perjalanan menuju Desa Karangan. FYI, di sebelah kanan itu adalah jurang. Jadi kebayangkan kalau siang hari. Ya, kita berhenti di tengah jalan karena ternyata akses jalan menuju Desa Karangan sedang diperbaiki. Jadi truk tidak bisa melewati jalur tersebut. Akhirnya kita menunggu ojek almost 2 jam. Itu motor ojek yang mau jemput kita finally. Karena sudah capek di jalan, ya udahlah ya. Kita nunggunya juga udah lama banget karena pesertanya banyak, butuh 15 motor dan FYI harga ojeknya 150.000. Akhirnya sampai, jalanannya lumayan. Thank you Jeff, udah ngajak gue ke Latimojong. Wah, mantap. Gak akan gue lupain seumur hidup. Selamat pagi. Inilah suasana base camp Villa Emas, base camp terujung yang ada di Gunung Latimojong. Depannya asri banget, ada aliran sungai.
Sebelum memulai pendakian, saya memang sudah sengaja bawa coklat karena saya udah tanya banyak anak-anak nggak di Desa Karangan. Karena ini desa paling ujung di Desa Karangan. Dan coklat kayak gini saya yakin mereka jarang menikmatinya. Libur, sekolahnya di mana emang? Di bawah, jalan kaki kalau sekolah. Canda tawa melepas kita sebelum mendaki Gunung Latimonjong. Dan anak-anak yang tadi saya ajak ngobrol menjadi semangat saya untuk naik Gunung Latimonjong. Kita berdoa dulu sebelum jalan, semoga selamat. Ready mau jalan, bab 12. Kita naik ojek. Inilah pintu rimba Gunung Latimonjong. Sebenarnya sih bisa jalan kaki, cuma dari OT kita udah nyiapin ojek menuju pos 1 ya. Bantu-bantu pendapatan masyarakat di Desa Karangan kayaknya. Nyobain mata airnya Latimonjong. Wah, segar. Karena spesifikasi motor bukan buat off-road dan apa adanya, jadi beberapa kali saat tanjakan saya harus turun dari motor. Pengalaman pertama saya menggunakan ojek dari base camp menuju pos 1 sangat luar biasa. Antara di sebelah jurang atau saya takut remnya blong karena bau banget waktu gasnya dipaksa. But all good dan seru banget. Sedikit lagi sampai di pos 1. Ojeknya nggak kuat, cuma kira kita dibawain ke atas sampai pos 1. Ya, pemandangannya so-so lah. Arrive, disinggah sebelum lanjut pos 2. Bang, thank you ya bang. Inilah penampakan dari pos 1 dan saya yakin praktek illegal logging masih dilakukan masyarakat di sini. Jangan rusak hutan kita dong, dijaga, nanti kalian yang rugi. Dikarenakan hujan seharian kemarin menjadikan tanah menuju pos 2 ini sangatlah becek dan dalam karena tanahnya elemennya itu seperti liat dan gambut. Kayaknya bakal susah ngambil footage karena beneran licin dan mereka udah jalan duluan. Saya tadi minta belakangan karena mau main drone, jadi kayak solo hiking jadinya. Forecast di Weatherbox itu panas, hujan. Hari ini alhamdulillah ya Allah panas. Aduh, doa ibu saya nih. Ibu saya lagi doain saya. Ini pertama kali saya naik gunung sama jalan nggak pamit karena nggak ada signal. Jalan ke Latimonjong parah banget. Lo jadi nggak boleh ceng-ceng. Pos 1 dari pos 1 ke pos 2 tuh kayak gini, pinggir jurang terus rawan longsor karena tanahnya belum bergembur. Pohonnya udah berlumut tuh. Kayaknya semakin dekat karena suara airnya semakin dekat karena pos 2 ada di jaluran air tuh. Gua bikin nutrisari di sini nih. Ini seger banget dah. Salah satu ikonik spot di Gunung Latimonjong, pos 2 disambut oleh kupu-kupu yang cantik banget. Pos 2 Sarumpa apa? Mungkin bacanya gitu. 45 minutes. Mantap.
jalur air mau bikin nutrisari masih sebentar. Habis itu kita langsung laju pos 2 terus ya mantap. Tadi Monjong trek ke base campnya BTI tapi pas udah naik asik air hati. Ini adalah salah satu mata air terseger yang pernah saya rasain di gunung. Dan anehnya setelah hujan 1 hari, airnya tetap jernih. Beneran jernih banget. Sumpah, lebih seger dari yang tadi di pos 1. Mungkin karena alurannya lebih besar, terus lebih tinggi kali. Bikin nutrisari. Dari pos 2 ke pos 3 dari menit 48. Pos 3 kita mulai main sama webbing karena jalurnya benar-benar begini. Dikarenakan jalur yang sangat menantang dan cukup berbahaya kalau saya mendokumentasikan, akhirnya saya tidak banyak mendokumentasikan saat menuju pos 3 ini. We did it, kita balap beberapa orang karena takut hujan. Sekarang di pos 3 dengan time duration 15 minutes with elevation gain-nya wah lumayan bener-bener langsung nanjak. Tapi saya suka dari pihak Latimonjong, dia kasih webbing untuk kita naik. Lanjut abis ini kita makan dulu. Pos 4, pos 5 mau santai. Ternyata kalau nggak hujan tuh bagus di footage video kan. Lihat deh, ini hutan lumut yang manggil saya buat ke Latimonjong. Bagus sekali ya. Ingat waktu di Gunung Abang saya pakai ini, sekarang pakai ini lagi. Sampai di pos 4 PW-an Gunung Latimonjong. Jadi tadi baru break di pos 3 itu, baru makan terus hujan. Makanya tadi nggak ada footage di sana. Ini adalah video terakhir kita menuju ke pos 5 dan ini adalah canda tawa terakhir kita dan saya sudah tidak bisa mendokumentasikan lagi. What's going on? Disaster starting. See you on episode 2. Aduh, saya udah kedinginan banget. Doain ya sampai. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Terima kasih, tetap dukung saya biar saya bisa vlog di tempat lain. Rock more Indonesia, rock your travel more.